Dan ini sudah dikuatkan oleh pemerintah Saudi Arabia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia bahwa siapapun jamaah haji yang menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin semua, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas tentang masalah isu yang beberapa minggu sebelumnya ya berkembang tentang adanya informasi bahkan langsung dari Menteri Agama ya yang mengatakan bahwa haji tanpa menggunakan visa haji itu bisa menyebabkan hajinya menjadi tidak sah. Ini yang jadi poinnya nih, kata-kata tidak sahnya. Sekarang orang haji itu jadi banyak jalurnya ya. Ada yang pakai visa namanya visa ziarah, ada yang ziarah syakhsiyah, ada namanya ziarah siyahah, ada juga kalau tidak salah ziarah al-ailah ya, keluarga, macam-macam visa yang dipakai. Nah sekarang yang diwajibkan hanya pakai visa apa? Pakai visa haji saja, tidak boleh pakai visa yang lain. Aturan masalah boleh dan tidak itu sebenarnya bisa aja dibikin, tapi yang perlu dipertimbangkan, yang perlu didiskusikan kembali, kata-kata haji tidak sah kalau menggunakan visa di luar visa haji. Ini perlu didiskusikan kembali. Saya cari di internet apakah benar itu ada fatwa dari apa? Dari kibar apa? Ini kibar ulama Saudi gitu. Artinya tokoh-tokoh ulama Saudi, fatwa hayah kibar ulama Saudi mewajibkan adanya izin haji bagi siapapun yang ingin menunaikan haji, tapi harus menggunakan apa? Menggunakan visa haji. Saya udah berapa berita ini yang saya ikuti, tapi tidak tahu, mungkin karena belum saya temukan, ya. Tidak ada yang mengatakan tidak sah, cuma hanya mengatakan tidak boleh. Kalau ada yang ketemu ditindak, dan kalau ada travel yang menggunakan itu, bisa travelnya juga ditindak dan diberikan punishment, yaitu sanksi. Ya sekali lagi semua, kayaknya perlu didiskusikan kembali lagi. Kalau mengatakan tidak sah, karena tidak ada syarat sahnya haji itu adalah harus pakai visa haji. Oke lah, mungkin kalau teman-teman yang sedang ada di Indonesia menggunakan itu masih kita bisa itilah gitu ya. Tapi kalau misalnya bagaimana dengan orang-orang yang ada di sana? Ya, orang-orang yang ada di sekitar sana, kadang-kadang ada yang kerja gitu kan ya, terus diberikan apa? Diberikan kelonggaran oleh bosnya, majikannya untuk melaksanakan haji. Sementara visanya kan visa tenaga kerja itu, atau visa umal. Ada namanya visa umal secara umum, ada yang visa umal haji. Visa tenaga kerja haji. Apakah kira-kira kalau mereka menggunakan itu terus hajinya tidak sah? Ini kayaknya perlu dipertimbangkan kalau mengatakan tidak sah. Sekali lagi ya Dede semua, kalau kita mau bahas sebenarnya tidak ada persyaratan untuk sahnya haji harus menggunakan visa haji. Tapi kalau berbicara mungkin tentang keafdolan mungkin ya. Kalau berbicara tentang keafdolan. Nah, sama misalnya dengan aturan yang ada di Indonesia misalnya, ya. Nikah itu harus melalui apa?
KUA, gitu kan? KUA, kantor urusan agama. Nah, nanti bagi orang yang misalnya sudah diceraikan, tapi belum diceraikan di pengadilan, berarti otomatis surat cerainya tidak ada. Kemudian nikah dengan orang lain, berarti ini tidak mengikuti prosedur jadinya kan? Tidak mengikuti prosedur, tapi nikah. Persyaratannya lengkap, walinya ada, pengantin lakinya ada, pengantin perempuannya ada, ijab kabulnya sah. Bagaimana hukum pernikahannya? Sah. Sah kan? Tapi non prosedural, tidak pakai prosedur. Apakah tetap sah nikahnya? Tetap sah. Terus anaknya misalnya kalau lahir gimana? Apakah anaknya sah? Tetap anaknya sah. Cuma konsekuensinya tidak tercatat nanti. Artinya kalau mau bikin akta kelahiran susah. Itu aja konsekuensinya. Sehingga tidak ada aturan syarat sah nikah harus di KUA. Tidak ada. Kalau tidak di KUA maka nikahnya menjadi batal. Karena nikahnya batal terus dia dihukumnya berzina. Tidak ada itu. Sama seperti misalnya orang makan di saat sudah azan Jumat, terus dia Jumatan, itu dia melanggar aturan. Karena kalau sudah azan Jumat berkumandang, haram orang untuk melakukan sesuatu jual beli yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Tinggalkan jual beli. Di sini disebut jual beli, dikias segala perbuatan yang tidak ada unsur atau tidak ada hubungannya dengan Jumat, tidak boleh dikerjakan kalau sudah azan, kalau sudah ada azan Jumat. Kemudian apa dia makan, melakukan pelanggaran, terus nanti Jumatnya tidak sah? Tidak, tetap sah. Kira-kira begitulah penjelasan hukumnya. Saya mengatakan tadi perlu didiskusikan kembali kalau itu mengatakan haji orang itu tidak sah. Tapi kalau berbicara mungkin pahalanya kurang atau kurang afdal, mungkin aja gitu ya. Tapi kalau mengatakan tidak sah, saya kira perlu ditinjau kembali atau diskusikan kembali pendapat yang mengatakan sampai tidak sah. Karena konsekuensinya kalau tidak sah wajib harus haji lagi. Kan namanya aja tidak sah. Sementara rukun haji itu pertama ihram, niat dulu ihram. Kemudian tawaf, terus sa'i, wukuf di Arafah, tahallul. Itu aja. Kalau semuanya ini sudah dilakukan, maka udah haji udah sah. Nah, adapun masalah tadi melanggar aturan pemerintah dari itu, ya saya kira belum bisa untuk dikatakan sampai hajinya tidak sah atau hajinya batal, apalagi sampai untuk ulang lagi untuk melaksanakan haji. Nanti saya sambil cari di teks Arabnya ini apakah ada fatwa daripada Hay'ah Kibar Ulama Saudi yang mengatakan tidak sah. Tapi yang saya temukan ini hanya ada ini aja gitu. Denda sebesar 10.000 rial bagi setiap warga negara yang tertangkap tidak memiliki izin haji. Nah, ini konsekuensi bagi orang yang melakukan haji yang tidak sesuai dengan prosedur. Ya. Berarti hukuman punishment yang ditentukan oleh pemerintah itu aja konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensinya kepada haji tidak sah, ini perlu dipertimbangkan kembali atau perlu kita cari lagi nih dalilnya apa atau teks Arabnya di mana kira-kira didapatkan. Karena yang menyampaikannya tidak main-main, langsung menteri agama yang menyampaikannya gitu. Nah, sekedar ini hadirin, mudah-mudahan untuk menambah wawasan dan mudah-mudahan ya kita semua diberikan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji dengan cara yang sesuai dengan prosedur dan
Mudah-mudahan semua jemaah haji kita mendapat haji yang mabrur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.